Untuk sejarahnya Pangeran Karayang Galesong di Ngantang ini, setahu Bapak seperti apa, Pak? Oh, ini setelah kerajaan gua jatuh, ya, berselang 2 tahun perjanjian Bongaya. Ada perjanjian Bongaya. 18 November 1667 bahwa kerajaan gua jatuh. Setelah itu, ya, berselang 2 tahun 1669 beliau bergerilya bersama pasukan penuh dan yang masih setia bergerilya ke tanah Jawa, ikut membantu peperangan Pangeran Trunojoyo melawan Mataram. Ya. Nah, itu. Kalau sejarah mencatat itu pemberontakan Trunojoyo, Pak, Iya. di Mataram. Trunojoyo memberontak kepada Amangkurat I. Iya. Terus seperti apa lagi, Pak, selanjutnya, Pak? Itu setelah itu Amangkurat I kan dia diberontak kan. Iya. Terus mengungsi ke Tegal Arum nih. Oh iya, setelah itu meninggal dunia di Pleret Tegal Arum namanya. Di pengungsian. Iya. Dan anaknya akhirnya yang itu anak Amangkurat II itu Sultan Haji itu namanya. Itu yang bersekutu dengan VOC. Akhirnya beliau minta bantuan dengan VOC, waktu itu perang kalah. Akhirnya Trunojoyo Karayang Galesong merapat ke timur lagi, lewati Gunung Gading, terus lewat Blitar, Batu, akhirnya ke sini lagi. Di sini tuh dulu artinya apa, Pak? Di sini oleh Pangeran Karayang Galesong dan Trunojoyo itu dibuat markas atau seperti apa, Pak, dulu, Pak? Bukan. Itu ada cerita itu di ereng-erengnya apa itu? Gua Selok Kurung itu pernah ada tumpukan batu-batu. Kalau Belanda mau menyerang, ada yang apa? Istilahnya dilemparkan atau digelundungkan, itu apa ya? Nah, itu. Jadi ini benteng terakhir ceritanya, ya. Benteng terakhir. Dulu di sini apakah mau membuat sebuah kerajaan baru seperti itu, Pak, ceritanya, Pak? Wah, ini kurang tahu saya. Kurang tahu. Terus meninggalnya Pangeran Karayang Galesong itu dibunuh VOC, Pak, ya? Iya, tapi menurut keyakinan saya ini karena kesaktiannya beliau dijebak dengan sumur seperti lubang buaya itu loh. Kan versinya beda-beda. Ada yang tubuh tok, kepala tok, terus terakhir sakit. Tapi menurut saya ini dijebak oleh sumur itu, dirantai, langsung dimasukkan, dicor. Di situ, Pak, ya? Iya. Itu makamnya cor berarti? Iya. Jadi ditutup cor. Karena kesaktiannya. Terus kalau Pangeran Trunojoyo itu makamnya nggak ada di sini, Pak, ya? Itu sebenarnya menurut cerita seperti apa, Pak? Ada di Ngantang, cuma simpang siur beritanya. Ngoten. Ya. Simpang siur. Terus tempat yang diyakini sebagai makamnya Trunojoyo itu tidak ada ya di sini artinya? Ada yang simpang siur, ada di lerengnya Gua Selok Kurung itu ada. Tanda seperti Mahesan itu nggak ada ya, Pak, ya? Nggak ada, cuma itu yang di pertapan itu ada, cuma mainan itu, bohong. Nggak ada jasadnya. Nggak ada jasadnya, artinya kosong. Ya. Seperti itu. Pak, terus yang dimakamkan di sini itu selain Pangeran Karayang Galesong ada siapa saja, Pak? Ya ini pengikut-pengikutnya, terus ada yang benda-benda pusaka. Oh, ngoten. Yang benda pusaka yang mana, Pak? Ya ini banyak ini. Jadi menyerupai makam. Pusakanya Pangeran Karayang Galesong. Ya. Yang pengikutnya yang sebelah mana, Pak? Oh, yang ada tandanya itu ya, Bu, ya? Iya. Putih-putih itu. Mbak Slamet sama Mbak Suryo Joyo. Kalau menurut saya, keyakinan saya, Suryo Joyo itu ya
Trunojoyo itu miturut panjenengan. nggih selama ini. Karena setiap ada Karaeng Galesong pasti ada mertuanya, nggak beda jauh, selalu dekat. Pak, terus apa yang sering berziarah ke sini siapa saja Pak? Pejabat-pejabat ada? Pejabat ya dulu sebelum saya di sini itu ada Yusuf Kala. Terus yang kemarin itu Lanyala Mataliti doa bersama, terus mau mencalonkan anggota dewan. Sekarang berhasil caleg-caleg Pusat. Sering ya Pak ya. Iya. Terus wali kota Bupati Malang ke sini? Ya, wakilnya pernah ya Pak Lutfi dulu yang pernah apa? Pejabat-pejabat Malang yang cuci gudang itu yang banyak kena. Tinggal satu Pak Lutfi dari Makassar itu, Lutfi Latif. Oh, nggih, masih ada frekuensi ya artinya. Ya, sekarang menjabat di daerah tertinggal di Jakarta. Nggih. Pak Lutfi Latif. Pak Lutfi Latif. Ya. Nggih. Jadi Pangeran Karaeng Galesong itu putranya Sultan Hasanuddin dari Makassar. Istri keempatnya itu Pangeran Hasanuddin. Nggih, dari istri keempat. Mantunya Pangeran Trunojoyo. Iya, bener. I Hadijah Ilukmutubu namanya ibunya. Oke. Kalau istrinya Pangeran Karaeng Galesong namanya siapa, Pak? Raden Suratna. Ada di sini makamnya? Iya. Raden Suratna. Ada makamnya siapa saja Pak ini, Pak? Ya. Ini yang pertama ini putra Raja Gua ke-16 yaitu Karaeng Galesong Imanindori Karayotojeng. Nama aslinya. Dan di sampingnya beliau adalah Mbah Slamet. Mbah Slamet. Ya, Mbah Slamet. Mbah Slamet ini siapa, Pak? Mbah Slamet ini orang Jawa ini. Tapi pengikutnya Pangeran Karaeng Galesong ya. Terus yang ini, Pak? Yang ini sebelah sini ini Mbah Suryojoyo. Oke. Ada kemungkinan ini Trunojoyo ya, Pak? Iya. Kemungkinan. Kan nama orang dulu kan banyak. Nggih. Disamarkan. Ada kemungkinan ini Trunojoyo. Iya. Nggih. Terus yang di sini itu apa, Pak? Ini, Pak? Ya, itu menurut orang-orang pribumi sini banyak yang mengatakan pusaka-pusaka atau pengikutnya gitu. Oke, pengikutnya dari Pangeran Karaeng Galesong. Oke. Terus yang di sini, Pak? Ya, itu juga pengikutnya atau pengawalnya. Pengawalnya ya. Iya. Oke. Yang paling sering diziarahi artinya Pangeran Karaeng Galesong. Iya, benar. Terus yang itu kecil itu, Pak? Ya, itu Raden Suratna. Ini istrinya ya, Pak ya? Pendamping istilahnya juga istrinya. Putra dari Pangeran Trunojoyo. Ini. Dan terus putranya, Pak? Ada, Pak? Putranya. Entah nggak tahu ya, sini tuh. Di sini nggak ada ya, Pak? Ada makam cuma kecil di sini tuh. Di sini dulu ada ya, Pak? Ada kecil. Tapi akhirnya kena paving ini. Iya, kena paving. Banyak kan dimarahi sama dinas wisata itu. Betulnya kan tinggi. Tinggi itu makamnya. Yang memugar siapa, Pak? Ya, apa itu? Pengelola yang dahulu. Oh, jadi terus dinas pariwisata memarahi gitu. Iya, bener. Tidak ada upaya pemulihan untuk itu nggak ada ya, Pak? Iya. Oke, Nah, ini Raden Ahmad. Sebetulnya tulisannya Raden Ahmad Karaeng bin Raden Hambali bin Muhyiddin
Keturunan Sunan Muria. Pengikut Karaeng Galesong. Pengikut Karaeng Galesong. Ini ada kemungkinan meninggalnya juga karena perang dengan Amangkurat II niku ya Pak nggih. Kulonan akeh kono ya enek akeh. Wah, berarti niki makam nganu niki. Sentono niki. Iya. Tinggi sakjane. Iya, Sentono. Cuma digawe pemakaman umum sakniki, campur nggih. Pengikut Karaeng Galesong. Niki meninggalnya berarti nggih perang niku nggih Pak nggih? Kinten-kinten ngene itu. Kuwata enten 37 aku lho padha sing lawas-lawas niku. Di komplek pemakaman Karaeng Galesong niki. Ya, Mojopahit, Mataram. Nembe niki enten sing keturunane wek diimpeni dikon goleki. Dadi di wedhuk mriko. Ketemu Pak? Ternyata ada Mojopahit. Mojopahit. Makam Mojopahit. Makam ada berapa makam Pak yang di situ? Dua. Dua. Iku daerah Kulonan iku. Enten iku. Mbah Joyo Ciblek, Mbah Karso Sentono, Mbah Cilik Sario. Makamnya sudah berbentuk makam Islam nggak nggih? Nggih, pun enten sing keturunan utawi cicit-cicite sudah merawat. Nggih, nggih. Kan ini kan belum ada rawatan berbentuk bata. Bata kuno niki. Ini kados nika wau Mbah Joyo Gunawan wau kan tumpukan batu bata ini. Ini ada tuh batu nisan lama ini seperti di dalam loh. Ini batu nisan lama ini. Apa sih batu apa sih endemit apa itu istilahnya? Ini juga ada kemungkinan ada keterkaitan dengan Karaeng Galesong ya Pak nggih? Itu nisannya cuma satu nih ya Pak? Nggih. Oh, kok enten